Para tamu yang terhormat. Identitas bos hari ini adalah Rizky Gunawan, Sekretaris Grup Perhiasan Andika. Ada 6 barang lelang, termasuk kalung berlian roda takdir keluarga Andika di nomor 5. Kita mencarinya selama 10 tahun. Semoga kalung itu memberi petunjuk tentang kehancuran keluarga Andika. Hong Wei bisa menikah denganmu di hidup ini. Aku benar-benar bahagia. Di hidup ini bersamamu, aku tak menyesal jalani perjalanan ini. Bertemu Tuan dan Nyonya membuat hidup saya berarti. Agus Suryanto. Hati-hati. Andika. Selanjutnya adalah barang lelang nomor 5 malam ini. Roda takdir kalung ini dibuat dengan sangat hati-hati oleh perancang perhiasan kelas dunia. Harga awal 50 juta. 60 juta. 60 juta. 70 juta. 200 juta. 200 juta. Ada yang mau menawar lagi? Terjual selamat kepada bapak ini. Kita bisa pergi sekarang, bos. Barang lelang utama malam ini, malam pertama seorang gadis. Astaga bos, nona besar dari keluarga Sasmita muncul di sini. 2 bulan lalu keluarga Sasmita bangkrut. Ayahnya, Heri Sasmita, bunuh diri lompat dari gedung. Ibunya, Erna Sasmita, mengalami gangguan jiwa. Nona besar Putri Sasmita tidak diketahui keberadaannya. Keluarga Sasmita dulu diduga terlibat dalam kehancuran keluarga Andika, kan? Bos, hari ini ternyata juga ulang tahun ke-18 Putri Sasmita. Harga awal 50 juta. 100 juta. 100 juta. 110 juta. 200 juta. 200 juta. Bos, kamu serius nih? Dia mungkin aja anaknya musuhmu? Loh, kamu gak lihat keluarga Andika dan Sasmita mirip? Sama-sama kena investasi bodong. Ada yang meninggal atau terluka. Mungkin ada petunjuk di sana. 210 juta. 300 juta. 300 juta. Ada yang mau tambah lagi? Terjual selamat kepada bapak ini. Lepaskan aku, apapun syaratmu aku bisa setuju. Semuanya sudah di sini. Masih mau negosiasi? Nona besar Putri. Kamu kenal aku. Kamu kenal aku? Sebenarnya kamu itu siapa? Kamu gak perlu tahu siapa aku. Yang penting, aku sudah keluarkan 300 miliar untuk malam pertamamu. 300 miliar? Saya akan kembalikan. Pakai apa kamu balikin? 2 bulan lalu keluarga Sasmita sudah bangkrut. Dan kamu, muncul di acara lelang, masih belum cukup jelas, mereka mau jadikan kamu jaminan utang. Nona besar Putri, pernah bunuh orang gak? Tidak bisa bunuh di sini. Di sini sih mungkin bisa, tapi tenagamu terlalu kecil. Bagian sini, justru titik paling lemah manusia. Sekali serang bisa langsung mati. Pak, saya salah. Bisa lepaskan saya? Nona besar Putri, jangan coba-coba uji kesabaran cowok. Kalau kamu terus meronta-ronta gini, aku bisa hilang kendali malah bikin kamu terluka. Kamu cukup tinggi. bos, aku kan masih di bawah umur. Jangan dengerin yang aneh-aneh ya. Kerja sama aku, jangan terus berontak. Lepasin. Jangan dekati aku. Jangan. Jangan sentuh aku. Lepasin aku. Pak, sampai kapan saya harus terus manggil kayak gini? 2 jam lagi, ya? Soalnya, aku ini emang punya bakat khusus. Mereka demi bikin setiap klien puas, pakai banyak cara. Loh, akhirnya dikasih banyak obat.
Udah sadar belum? Dingin banget. Semalam nikmat, tapi nggak ada bekas di tubuh. Apa aku jadi nggak berguna? Pak, makasih ya. Malam ini tidak ada. Masih punya hati. Boleh pinjam? Terima kasih banyak hari ini. Mungkin kita takkan bertemu lagi. Serigala kecil tak tahu diri. Pak Gunawan, barang lelang Anda hilang. Perlu dibantu ngajarin dia biar nurut. Kucing liar baru seru kalau keluarin cakarnya, bener nggak? Pak Gunawan, selamat menikmati. Ternyata saya meremehkan nona besar putri sini. Kamu kasih obat ke aku ya. Maaf, Pak Gunawan. Aku yang kasih obat. Itu salahku. Tapi kamu baik-baik saja, kan? Kamu lihat sendiri kan, walaupun aku nggak bukain pintu buat mereka tetap bisa masuk. Semua tempat di sini sudah mereka kuasai. Dari mana kamu bisa yakin bisa kabur dari sini? Pak Gunawan, saya tahu kamu orang hebat. Tolong selamatin aku ya. Jangan banyak gerak. Karena hari ini lagi mood bagus, aku kasih kamu hadiah dewasa. 3, 2, door. Bos, semuanya sudah siap. Nona besar putri sudah siap belum? Turun dari mobil. Sakit dah, Gak apa-apa. Pak Gunawan. Saya tak punya tempat tujuan. Tak ada uang juga. Tiket pesawat sudah dibeli. Uang lelang cukup bayar utang keluarga Sasmita. Mereka takkan mengejar. Anggap kamu sudah mati dalam api itu. Ini 200 juta dan ponselmu. Cukup untuk hidup selama kuliah. Lupakan masa lalu, mulai hidup baru. Kenapa bantu aku? Aku nggak bisa kasih kamu imbalan. Ambil ini. Isi pelurunya. Bidik ke sasaran. Tembak. Sini. Anggap aja. Ganti rugi untuk anak kecil. Apa maksudnya? Ayo pergi. Pak Gunawan, aku akan selalu ingat kebaikan Bapak. Jika Bapak butuh bantuan, aku pasti akan berusaha. Ini bukan mainan anak-anak. Ayo pergi.
dia itu anak dari penipu itu, kan? Ayahnya katanya langsung lompat dari Menara Sasmita saat kejadian. Beritanya di mana-mana. Takut penjara, bunuh diri. Keluarga Sasmita kaya karena uang rakyat dipakai untuk hura-hura. Benar-benar tak punya hati nurani. Cepat, bakar semuanya sekarang. Komputer ini lambat sekali, hancurkan harddisk saja. Keluarga Sasmita diduga menipu dan kumpulkan dana ilegal. Sekarang, sesuai hukum, kami akan menyegel Sasmita Group. Jangan bergerak. Insiden di Menara Sasmita, orang lompat gedung. Bu, berita di TV itu kan gedung kita, Bu. CEO Sasmita Group, Harry Sasmita, dikabarkan lompat. Bu, bangun, Bu. Bu. Saatnya sekolah, tenang. Putri, duduklah. Kalian sekarang sekelas, ini adalah takdir. Jangan terpengaruh hal tertentu, jaga suasana baik. Pak Fan ada urusan mendadak, jadi saya yang mengajar hari ini. Semua, buka bukunya di halaman. Minggu depan ujian, belajar rajin agar dapat nilai bagus. Silakan keluar. Putri, semester ini sebentar lagi selesai. Loh, habis ini, kita sekelas mau kumpul bareng. Kamu ada waktu nggak? Kak Arman, makasih ya tadi udah bantuin aku. Tapi hari ini aku ada urusan, jadi aku nggak bisa ikut kumpul bareng. Langka bisa kumpul ramai-ramai. Kamu. Kak Arman, kamu juga tahu kan kondisi mamaku. Aku harus jagain beliau. Atau aku temani saja, sambil jenguk tante. Kamu cewek sendiri, jagain mama juga susah. Gimana kalau? Nggak usah repot-repot, Kak. Aku bisa sendiri kok. Putri. Maaf, aku harus pergi dulu karena Kak Arman datang. Apakah menurutmu Kak Arman suka padamu? Dia sudah beberapa kali mengajakmu keluar. Kak Arman kan lumayan tajir dan cakep. Kenapa nggak terima aja? Sekarang aku nggak sempat mikirin hal-hal itu. Sejak kejadian itu, ayahku jatuh dari gedung dan meninggal. Ibuku kena stroke dan jadi nggak waras. Semua bilang ayahku terlibat investasi bodong dan penipuan. Aku cuma mau cari tahu kebenarannya biar nama ayahku bisa bersih. Oh iya, kamu udah bilang ke Ibu Nuraini belum? Aku bilang kakiku cedera, jadi besok siang kamu aja yang gantiin ngajar. Putri, aku tahu kamu masih ngerasa nggak enak, tapi kalau memang dibalik semua ini ada dalang sebenarnya, kamu kan cuma mahasiswa, kekuatanmu terbatas, bisa bahaya loh. Tenang, Dewi, Pak Nuraini sudah ditangkap. Di rumah cuma ada Ibu Nuraini dan anaknya, aman kok. Oke deh, kalau ada apa-apa kamu harus kabarin aku ya. Ayo, kita jalan. Berikan kuncinya. Bos, setelah 2 tahun akhirnya lo balik. Melatih kangen banget. Kasino Matahari juga nunggu lo pegang kendali lagi. Santai aja, gue mau bersihin urusan pribadi dulu. Aku lupa tutup pintu. Aku tunggu di sini. Tadi ada yang manggil aku ya. Bagus ada yang mau bunuh Putri Sasmita. Bos, urusan pribadi ternyata ketemuan sama selingkuhannya. Ada tato mata di lengannya, mungkin tanda organisasi. Cek dulu. Siap.
Selamat siang, Bu Nuraini. Kamu siapa? Saya Siska, teman Dewi. Kakinya terkilir, jadi saya gantikan bantu Aditya belajar. Ayo masuk. Dewi sudah cerita sama saya. Aditya, lihat nih. Ini Bu Siska. Selamat siang, Bu Siska. Halo, Aditya. Bu Siska, kalian ke kamar Aditya saja, ya. Sebentar lagi saya ada tamu. Baik, Bu. Silakan. Pak Gunawan, silakan. Aditya, beberapa soal ini, kamu kerjakan dulu. Ya, Bu Siska mau ke kamar mandi sebentar. Baik, Bu Siska. Pak Gunawan, ayo. Siluet itu. Kenapa terasa familiar banget? Pak Gunawan, ada apa? Gak apa-apa. Perusahaan PI sangat tertarik dengan starters yang Anda jual. Kami pasti kasih harga memuaskan. Pak Gunawan, silakan. Mungkin keluarga Nuraini punya petunjuk. Coba cari dulu. Ibu, permata gak ada masalah. Starters ini emang perhiasan kelas dunia. Sangat langka. Boleh saya tanya, kenapa ibu mau jual permata ini? Maaf ya. Boleh saya gunakan kamar mandi sebentar? Silakan, Pak. Ruang studi keluarga Nuraini ada ruang rahasia. Pak Nuraini mencurigakan. Sudah ketemu teletnya, Pak Gunawan? Ibu Nuraini sudah datang. Yang bermarga Gunawan dia siapa? Kenapa dia mau selidiki keluarga Nuraini? Ibu, ini 200 miliar sesuai kesepakatan kita. Pak Gunawan, terima kasih datang. Bu Yao, semua soal sudah saya kerjakan. Lain kali saya akan datang lagi. Di atas masih ada orang. Anak saya dan guru lesnya ada di atas. Transaksinya selesai. Ini kartu nama saya. Hubungi kapan saja jika ada masalah. Bos gimana? Ada yang aneh di keluarga Nuraini? Ada ruang rahasia. Bos turun tangan, pasti hasilnya tepat. Ruang studi pernah diacak-acak. Ada pihak lain menyelidiki. Perhatikan guru lesnya. Yao. Serahkan ke saya, bos. Ada tugas baru dari Irwan Pratama. Targetnya Rudi Wijaya. Istrinya curiga dia selingkuh dan pindahkan aset. Kita diminta cek HP-nya. Datanya sudah saya kirim ke HP lo. Kali ini lo menyamar sebagai bos Kasino Matahari, Taufik Darmawan. Cewek pesanan Pak Rudi sudah tiba. Bos, saya dapat info soal orang tadi. Namanya Dewi Lestari. Hari ini dia tidak ke rumah keluarga Nuraini. Tapi ada yang menarik, dia sahabat Putri Sasmita. Oke. Sini, ayo ke sini. Selamat malam, Pak Rudi. Nama saya Siska. Siska. Wah, kamu ramah banget. Ini buat kamu. Makasih, Pak Rudi. Ayo lihat saya main dadu ya. Silakan, Pak. Pak Darmawan, karena Dewi keberuntungan saya sudah datang.
Giliranku kali ini biar dia yang buka gimana, Pak Rudi? Pak Rudi, saya nggak bisa main. Kalau kalah jangan salahin saya ya. Tidak percaya saya? Buka aja, santai. Tunggu dulu. Katanya Pak Darmawan jago banget main dadu ya, hari ini kita ganti cara main. Yuk kita adu dadu siapa yang angkanya paling kecil bukan yang paling besar, gimana menurut Bapak? Tiga, 1. Bapak kalah. Paling jago di sini. Itu dia. Pak Rudi, sepertinya malam ini cewek ini bukan dewi keberuntunganmu, tapi buat Pak Darmawan. Bawa keberuntungan dan kebanggaan untuk kita semua. Kalau Pak Darmawan suka sama Siska, biar Siska malam ini nemenin Bapak. Niat baik dari Pak Rudi. Saya nggak bakal nolak deh. Pak Darmawan katanya sebelumnya nggak tertarik cewek, ternyata suka tipe ini juga. Ayo sana bisa deket sama orang sekeren Pak. Darmawan itu udah kayak rezeki nomplok buat keluarga lo. Ayo. Pak Darmawan, aku mau ke toilet. Silakan. Siska. Gak nyangka nona besar Putri punya identitas kayak gini juga. Sama aja lah sekarang aku harus panggil kamu Pak Gunawan atau Pak Darmawan. Putri, uang yang kuberikan cukup untuk hidup 4 tahun kuliah. Kenapa sampai jual diri? Di mata kamu, apakah aku serendah itu? Iya, aku memang butuh uang, meski anak orang kaya, hidup susah tak tahan, jadi aku merendahkan diri. Apa urusanmu? Jangan ikut campur, ya? Apakah aku terlalu baik padamu, Putri? Hingga kamu merasa mudah mempermainkanku? Jual diri sama-sama. Kenapa nggak jual ke aku? Apa maksudmu? Kamu ngapain? Turunin aku. Apa itu? Siska. Sebentar. Tunggu dulu. Aku mau tahu kenapa ayahku meninggal. Ayahmu bunuh diri, polisi sudah simpulkan. Tidak percaya. Kamu langsung kenali aku, kan? Kamu tahu apa yang terjadi pada keluarga Sasmita. Keluarga Sasmita hancur, keuangan terputus, ibuku jadi gila. Aku tak percaya ini hanya persaingan bisnis. Ada yang sengaja menyerang. Curiga Rudi Wijaya ada masalah? Tidak tahu. Tapi sebelumnya aku pernah lihat dia ngobrol bisnis sama ayahku. Menurutku, ada yang aneh. Kayaknya memang ada masalah. Ini bukan urusan anak kecil seperti kamu. Aku udah dewasa. Orang tuamu pun tak berdaya. Kamu nggak punya kuasa. Sadar nggak ini bahaya banget? Selama aku masih hidup, aku pasti cari tahu faktanya. Kenapa kamu goyang? Nggak tahu. Rasanya aneh. Panas banget. Apa yang kamu makan tadi? Mereka beri aku minuman. Minum ini. Ini apaan? Kenapa nanya? Mau minum nggak? Cari orang lain aja. Minum. Cuma segelas minuman, nggak bikin mati kok. Tenang dulu. Andika, akhirnya kamu kena juga hari ini.
gara-gara cewek cupu. Dingin banget. Udah sadar. Gantian? Ya. Sekarang kita impas. Kita sudah impas sekarang. Kok badan kamu juga ada luka? Anak serigala kecil, ini juga salahmu. Bukan urusan kamu. Jadi, sebenarnya kamu siapa? Kenapa malam ini kamu muncul di sini? Aku Chief Security dari perusahaan keamanan. Bos kasino. Aku disewa untuk urusan tertentu. Chief Security? Bisakah kamu bantu selidiki kematian ayahku? Bisakah ku sewa? Semua ini terasa sia-sia. Kasus keluarga Sasmita memang aneh, tapi bukan urusanmu. Gak takut mati? Aku sudah tak punya apa-apa. Aku hanya ingin tahu segalanya, meski harus mati. Sepertinya gue meremehkanmu. Berani juga, ya. Terima kasih banyak, ya. Ingat, selalu gak bisa bantu lo. Bos, lo sering nolongin orang, bukan gaya lo. Putri ini juga nggak polos, malah berani nyiram lo pakai air dingin. Lebih berani aja, sih. Terus lagi, lo ngaku dari perusahaan keamanan, padahal kita ini organisasi keamanan kelas dunia, bayangan hitam. Bos, Irwan pertama setengah pensiun, lo wakil tapi udah jadi pemimpin. Nipu cewek kecil gitu nggak bener, kan? Hari ini lo cerewet banget, sih. Melati Puspita mana? Melati Puspita mana? Gue temenin Kak Andika, lo keluar. Kasino Matahari bangkrut, ya? Baru setengah tahun pergi, sekarang buka usaha. Apa duit penjudi kurang? Kak Andika, kamu sering minta yang aneh-aneh. Kota Matahari takut. Kota Matahari takut, tapi gue berani. Irwan pertama memberi perintah. Pakai nama Irwan? Bukan gitu, Kak Andika. Lo juga tahu. Asal lo ngomong aja, gue pasti milik lo. Gue nggak bakal izinin bisnis ini dijalankan di sini. Ngerti nggak? Kamu terus bicara. Oke. Bos, bagaimana kalau kamu pacaran saja dengan Melati? Bersama, Kota Matahari bisa jadi milik kita. Orang bodoh nggak cocok belajar peribahasa. Nggak usah pikirin hal nggak penting. Gimana kabar Rudi Wijaya? Gue udah install aplikasi di HP dia. Bisa pantau pesan, telepon, bahkan real time. Tapi HP dia bersih banget, agak aneh. Apa maksudmu? Istrinya minta kita cek dia selingkuh sama catatan transfer uang. Tapi, HP dia, jangan bilang foto cewek, bahkan foto aneh-aneh aja nggak ada. Maksud gue, bener-bener nggak ada apa-apa. Riwayat chat, SMS, telepon, nggak ada sama sekali. Rudi mencurigakan. Putri Sasmita bilang Rudi dan Harry Sasmita sering bareng, mencurigakan. Seharusnya dia terkait kasus keluarga Sasmita, mungkin juga keluarga Andika. Lanjut cek.
Bos, Rudi Wijaya baru dapat SMS. Sudah saya cek. Halo, saya. Lusa aku ada urusan. Iya. Atasanku nyuruh aku ke Jalan Kenangan nomor 4 buat ketemu klien. Kita lagi pesta piyama, Mbak cantik. Harus seksi untuk masuk. Punya gunting? Sudah cukup belum? Belum bisa, maaf. Sudah cukup? Masuklah. Ya ampun. Putri besar nggak pernah benar-benar pergi, bos. Mungkin dia kesini cari kamu? Awasi dia. Kamu nggak pernah senyum ke aku kayak gitu. Sebenarnya cewek itu siapa sih? Banyak orang aneh di dunia ini, bahkan ada yang rela bayar jadi cewek panggilan. Gila! Siska, cerita dong. Gue pernah ke Kota Matahari. Buat sambut klien gede gitu. Tiba-tiba ada cewek hadang gue. Dia kasih gue 10 juta nyuruh gue pergi. Dia sendiri yang masuk. Menurut lo dia waras gak sih? Dapat 10 juta gratis. Apa yang baru saja? Nama lo Siska? Iya. Lo. Kamu namanya Siska? Iya. Kamu siapa? Pak Rudi. Nama saya Siska. Siska. Sialan, berani-beraninya nipu gue. Maaf ya, aku nggak sengaja kok. Permisi. Kenapa? Nggak apa-apa. Tenang aja, orang bermarga Taufik ini sudah kita selidiki. Orangnya polos, duitnya banyak. Dia pilihan tepat jadi agen kita berikutnya. Harry Sasmita tiba-tiba berkhianat, bikin gue rugi besar. Jika ini bermasalah lagi, nasibmu sudah jelas. Itu Arman. Belakangan ini aku ketemu cewek nyamar jadi cewek panggilan buat dekati aku. Aku takut ada masalah. Siapa? Siapa di sana? Siapa? Siapa di sana? Ternyata cuma kucing. Bikin kaget aja. Bego, lu tuh pasti nanti mati gara-gara cewek gue udah tahu soal itu. Untuk sementara ini diam dulu. Tunggu gue hubungi lagi. Ngerti. Sampaikan salam gue ke Pak Saputra. Bos, dia udah ketahuan. Bersin dia lakuin yang rapi. Siap. Sasmita, ketemu kamu lagi di sini. Udah keempat kalinya gue nyelamatin kamu. Ketiga kali, kan? Kok kamu bisa ada di sini? Harusnya gue yang nanya itu. Kamu gimana tahu Rudi Wijaya bakal ada di sini? Gue pasang alat sadap di badannya. Gue nggak tahu kapan dia datang, jadi gue tunggu seharian. Alat sadap? Kamu ngapain? Kak Andika. Sempat bawa pisau juga ya? Bagus sudah pulang. Pakai. Mulai sekarang, kamu harus tetap di samping aku.
Lepaskan aku. Kalian siapa sih? Tahu nggak aku ini siapa berani-beraninya nyulik aku? Kayaknya kamu belum paham, kalau hari ini kita nggak selamatin kamu. Kamu bakal ketemu kakek buyutmu. Jangan kira aku nggak tahu orang-orang itu, jelas-jelas kalian yang kiri masih mau bohongin aku. Siapa sih? Gas. Pikir baik-baik. Baru saja kamu bilang ada cewek nyelidikin dia. Terus kamu dikejar-kejar. Itu bukan kebetulan. Dia mau bunuh kamu biar nggak ada saksi. Kalian nyadap aku terus ngikutin aku. Ada yang aneh? Nih. Pilihan kamu cuma dua, pertama kasih tahu siapa mereka, kedua aku balikin kamu ke sana. Sabar, aku juga ada batasnya. Hanya 5 detik. 5 4 3 2 Aku sudah bilang. Tapi, satu syarat saja. Tidak ada yang bisa berisyarat padaku. Bagus, Santoso. Aku hanya ingin hidup. Kalau aku beritahu semua yang ku tahu, masih kurang? Tuan Muda Arman adalah julukan di dunia bawah. Mungkin karena marganya Arman. Nama aslinya, aku nggak tahu. Berani main-main sama aku? Nggak, Kop. Setiap kali dia datang, selalu pakai topeng. Dan, selalu dia yang hubungi aku. Aku sama sekali nggak bisa nemuin dia. Di atas dia masih ada Pasaputra. Tapi, udah lama banget pensiun. Waktu aku baru masuk ke dunia ini, Tuan Muda Arman udah ada di situ. Mereka itu sebenarnya ngapain sih? Dan kamu di dalam, perannya apa? Aku cuma bantu mereka cari orang-orang serakah, kaya, dan bego. Mereka sebut orang-orang itu sebagai agen. Aku cuma makelar. Soal yang lain, mereka juga nggak pernah kasih tahu aku. Aku juga nggak mau tahu. Tidak aman. Jadi, target kamu berikutnya. Bang, ya? Iya. Bosnya Kasino Matahari, Taufik Darmawan. Menurut kamu, dia kaya, serakah, dan bego? Iya. Aku udah lama pantau dia. Kasino Matahari itu manajemennya jelek, tapi duitnya ngalir terus. Taufik Darmawan ini jarang banget muncul. Setiap kali dia muncul, krisis di Kasino Matahari makin memburuk. Heri Sasmita, bagaimana dia wafat? Yang aku tahu, dia itu agen sebelum yang sekarang. Soal yang lain, aku benar-benar nggak tahu. Masalah keluarga Andika Pratama. Berapa banyak? Andika. Keluarga Andika apaan sih, aku nggak tahu kok aku. Kenal Tuan Muda Arman juga baru 2 tahun belakangan ini. Semua yang perlu aku bilang sudah aku sampaikan. Kalian janji akan jaga keamananku, kan? Jangan asal bicara. Siapa bilang mau lindungi kamu? Kalian kok nggak sopan sih? Kalian mau ngapain sama dia? Rudy Wijaya model begini bunuh orang, rampok, peras, ancam semua kejahatan dia lakuin kena di tangan gue. Jelas aja gue bakal potong urat kakinya. Dulu terus putusin urat tangannya, habis itu gue kelupasin kulitnya, buang ke laut, kasih makan hiu. Bukan penjahat besar, pasti serahkan ke polisi. Otak lo mikir apa sih? Kamu dengar sendiri tadi, kan? Aku udah tahu kasus ayahku pasti ada yang gak beres aku. Putri Sasmita. Kasus keluarga Sasmita itu rumit. Kamu harus nurut aja, biar polisi yang urus. Jangan main detektif-detektifan. Aku baru tahu celah dari kelompok penjahat itu. Masa sekarang aku nyerah? Putri, posisi kamu sekarang berbahaya. Kamu sadar nggak? Aku mau. Bantu aku selidiki keluarga Sasmita. Kamu mau sewa aku, kamu punya duit berapa, aku mahal loh. Mahal aku. Sisa hidupku. Semua yang aku punya, atau kalau kamu mau nyawaku juga boleh. Putri, kita tak ada waktu untuk main-main di sini. Silakan.
Bagaimana keputusannya? Mau jual villa ini? Pak Gunawan, saya tahu Bapak orang yang punya kemampuan. Villa ini, saya kasih buat Bapak. Jadi, Bapak mau dapat apa dari saya? Bantu saya dan anak pergi ke luar negeri aman. Saya hanya sekretaris grup perhiasan. Ibu salah orang. Pak Gunawan, gak usah basa-basi lagi. 3 tahun lalu, di pameran perhiasan, saya pernah lihat sekretaris asli dari grup perhiasan PI. Rizky Gan. Jadi, Bapak bukan Rizky Gunawan. Bapak mendekati saya pasti ada maksud lain. Ibu Nuraini, saya benar-benar gak nyangka sama ibu. Saya nggak mau tanya lebih jauh. Akhir-akhir ini, saya merasa ada yang mengikuti. Kasus keluarga Sasmita rumit. Pak Nuraini sudah terlibat dalam. Jika saya dan anak saya tetap di sini, hati-hati saja. Kasus Sasmita. Berapa tahu, Pak? Tidak tahu, Pak. Mama, aku mau ke toilet. Maaf, saya permisi dulu. Maaf, sudah nunggu lama ya. Ibu Nuraini, setuju dengan syarat ibu. Saya akan beli villa ini dengan harga asli sebagai jaminan. Tapi, saya ada syarat. Bos, kenapa belum tidur juga? Masih menunggu. Terjebak. Halo, Dewi. Kapan kita ke rumah Aditya lagi untuk les? Ibu Nuraini akan bawa Aditya ke luar negeri, jadi les nggak perlu lagi. Apa? Malam ini adalah kesempatan terakhirku. Jalan ke surga ada, kamu kan? Jalan ke neraka, kamu paksa. Maaf. Aku nggak sengaja masuk ke sini. Aku tadi nyasar. Itu kamu beli rumah Bu Nuraini. Hari itu, tamu penting akan datang, kata Bu Nuraini. Kamu juga ya? Takut hantu, kenapa nekat? Kenapa nekat masuk malam? Kenapa manja padahal pintu udah kubuka? Itu sangat berbahaya. Sedang selidiki Rudi Wijaya dan keluarga Nuraini. Kenapa? Perusahaan kami menerima permintaan dari istri Rudi Wijaya yang curiga ada hubungan dengan Ibu Nuraini. Kami selidiki dan bertemu kamu. Kebetulan banget. Apakah Ibu Nuraini sempat mengatakan sesuatu sebelum pergi? Dia bilang ini cuma salah paham, dia sama Rudi Wijaya nggak ada hubungan apa-apa. Mengapa dia keluar negeri? Suaminya masuk penjara, kalau tetap di sini cuma bakal dapat pandangan sinis demi masa depan anaknya. Dia jual semua aset di Indonesia terus pindah ke luar negeri. Jadi sekarang Ibu Nuraini sama kasus kamu udah nggak ada hubungannya lagi. Kenapa kamu tetap beli rumah ini? Sasmita, interogasi aku, ya? Aku nggak maksud gitu kok. Baru pulang ke sini. Butuh tempat tinggal. Kebetulan dia jual dengan harga murah, jadi aku sekalian bantu orang. Ada masalah? Enggak. Tidak ada. Kalau kamu masih ada pertanyaan, tanya aja, aku bakal jawab semuanya. Nama aslimu siapa? Andika Pratama. Nanti kamu panggil aku Kak Andika aja. Tapi semua petunjuk soal kasus Rudi Wijaya dan keluarga Nuraini udah buntu. Nanti ke depan. Masih ada masa depan bersama? Bukannya kamu mau sewa aku selidiki keluarga Sasmita? Kamu udah janji sama aku, tapi aku tak punya apa-apa untukmu. Aku janji bantu kamu, tapi kamu juga harus janji sama aku satu syarat, tetap di sisiku.
Jangan pergi sembarangan, ya? Aku udah ada di neraka, tapi aku bakal lindungi kamu selamanya di dunia ini. Ternyata nungguin kelinci ini ya. Kenapa kamu latih ke sini? Andika, kenapa nggak tinggal di kota matahari aja? Kamarmu masih ada, dibersihkan tiap hari. Aku nggak suka merasa diawasi. Tak begitu, Andika. Mengapa dia di sini? Dan kenapa dia pakai bajumu? Aku terima permintaan selidiki kasus Asmita. Sini deh. Bisa pakai dasi? Sulit sih. Kamu tahu sendiri, aku mahal. Karena kamu nggak punya uang, urus kebutuhan hidupku. Cobalah. Iya, kerja sama saja. Oke. Aku bakal usaha. Mari pergi. Kuantar ke sekolah. Kasihan Kamelati, cuma bisa ngelihat dari jauh. Kalau berani, lawan aja bos kita. Kenapa? Minat? Tak pernah lihat seperti ini. Mari, aku ajari. Ingat, 3 titik sejajar. Stabilkan tubuh. Lalu tembak. Gimana? Kena nggak? Meleset. Ulang. Wah. Aku kena bagian jantung. Jangan arahkan senjata ke teman. Maaf. Aku nggak bakal lagi arahkan pistol ke kamu. Aku pergi duluan, ya. Headset. Halo. Aku Putri Sasmita. Ini pertama kali kita kenalan. Yuk, kenalan resmi. Namaku Bagus. Jadi, Bagus Santoso bukan nama asli? Di kantor, kami pakai nama samaran. Bos kami dulu dipanggil Irwan Pratama. Apakah Kak Andika Irwan? Jelas bukan. Irwan Pratama itu bos kita dulu. Kak Andika tangan kanannya, tapi Irwan setengah pensiun. Kami panggil Kak Andika bos. Jadi bos kalian dulu namanya Irwan Pratama. Kamu dipanggil Bagus Santoso, terus Kak Andika dipanggil Ratu? Benar banget, tapi jangan pernah panggil dia pakai nama samaran di depan dia. Bos bisa marah besar. Putri, meski Kak Andika tampak keren dan baik, jangan sampai jatuh cinta padanya. Siapa yang ajari kamu itu?
Seru banget obrolan kalian. Bagus Santoso lucu. Jangan jatuh cinta padanya. Kenapa ngomong gitu? Antriannya panjang banget, sampai Paris. Pegang nomor cinta, bisa tuan nunggu dipanggil. Iya? Gitu ya? Terus, pagi tadi cewek itu, apa hubungannya dengan Kak Andika? Maksudmu dia? Melati Puspita, bos Kota Matahari, suka Kak Andika. Cewek secantik dan sekaya itu, bisa dibandingkan apa? Udah nggak terlalu awal juga, aku balik duluan buat istirahat, ya. Sembunyi dariku? Bos. Petunjuk takdirnya ada. Om dan Tante meninggalkan pesan di kalung itu. Koordinatnya terukir 31.223, 12-15053. Koordinatnya sama. Betul. Saya udah coba semua cara, dan 2 deret angka itu cocok dengan koordinat brankas ini. Mungkin Om dan Tante simpan sesuatu di dalamnya. Cara buka brankas? Sidik jari dan kunci diperlukan. Saat keluarga Feng bermasalah, Om dan Tante menghitung aset mereka untuk bayar utang. Brankas ini mungkin dibuat atas nama orang lain. Kita harus tahu siapa orang itu dan cari satu kunci lagi. 2 kunci harus digunakan bersamaan dengan kunci penjaga brankas untuk membukanya. Bos, coba deh kamu ingat-ingat. Dulu Om sama Tante pernah nggak kasih petunjuk lain ke kamu? Sebelum keluarga Feng kena masalah, supir Agus Suryanto terakhir di sana. Anaknya Dimas Suryanto. Cari info tentang dia. Oke. Kamu baik-baik saja? Santai, oke? Lihat nih, cuma boneka plastik kok. Oke, ya. Tenang, aku di sini. Tidur di kamar aku ya. Istirahat dulu ya, aku dan Jim mau bicara. Terus, malam ini kamu tidur di mana? Kenapa? Mau tidur sama aku? Tidak, Aku tidur di kamarmu malam ini, sambil cek-cek dulu. Makasih. Selamat malam. Selamat malam. J. Bos, kita baru pindah kemarin. Belum sempat pasang CCTV. Mungkin ini ulah Melati. Gimana kalau kita panggil dia ke sini? Gak usah. Bos, kamu gitu aja ngelepasin dia? Jangan-jangan, kamu beneran ada maksud sama dia? Anggap ini peringatan untuk Putri Sasmita. Kasus keluarga Sasmita. Bikin dia kaget juga nggak apa-apa. Biar dia nggak sup tahu dan nekat bikin masalah lagi. Soal Melati Puspita. Copot dia dari Kasino Matahari. Kirim balik ke Irwan Pratama. Bos, Irwan Pratama mau lo pimpin bayangan hitam, bukan Putri Sasmita. Bagus Santoso, kalau dia di dekatku. Baru merasa hidup normal. Puspita. Lo udah kelewatan. Kak Andika, dulu tiap kali hujan turun, lo pasti kamu sakit kepala sebelahnya. Biasanya gue yang pijek kepala lo. Pasti bikin nyaman. Putri Sasmita, lo udah bukan lagi nona besar putri. Mereka itu pasangan ideal. Hentikan mimpi aneh di sini. Siap, nih. Aku antar. Nggak usah, lo kan tetap jadi penagih utang gue.
Gue naik bus sendiri aja. Lanjut aja. Kenapa hari ini beda? Padahal semalam baik? Kak Andika, Irwan Pratama, gue udah maklumin lo. Berani ganggu orang gue, itu gak terima. mengapa? Padahal gue yang pertama muncul di hidup lo. Aku yang bantu kamu di masa sulit, semua aku lakukan. Gue udah lama nggak pernah kasih kabar lo ke Irwan. Kenapa lo nggak percaya sama gue? 3 hari buat lo. Pergi dari sini. Minum. Minumanmu. Adik capek nggak kerja hari ini? Gimana kalau ikut abang aja, abang jamin kamu bisa hidup enak, nggak usah capek-capek kerja kayak gini. Cantik kasih muka dikit dong. Kerja aja bikin pusing, ketemu orang aneh tiap hari. 3 orang ini selalu cari masalah. Maaf ya, kayak kalian bertiga gini nggak bisa kasih muka deh. Dasar cewek murahan ngomongnya gitu banget sih pakai baju. Kayak gitu kebar so polos banget sih lo jadi. Berapa semalam, kami bertiga mau temenin kamu senang-senang. Jenazah 8 juta, tambah 5 juta untuk pemakaman, 3 juta kremasi. Jadi, siapa yang mati duluan di antara kalian bertiga malam ini? Anjing lo ngutuk gue ya. Kampret. Lepasin gue. Sialan ditawarin baik-baik nggak mau, malah cari masalah gue. Semoga kerja sama lancar. Putri kecil terancam. Pergilah. Kurang ajar. Kamu bicara begitu ke kakekmu? Hati-hati. Dia Tuan Sang dari dunia malam. Jangan cari masalah. Maaf, Tuan Sang. Kami tak tahu Anda. Kami pergi sekarang. Kakak kelas juga bermarga Zhang ya, tapi Rudy bilang, Tuan Muda Arman cuma nama kode, belum tentu marganya Xiang. Putri, jangan mikir yang aneh-aneh. Putri, kenapa? Tidak apa-apa. Terima kasih banyak malam ini. Tidak apa-apa. Cuma luka kecil kok. Mungkin tadi nggak sengaja kesayat botol minum. Kamu nggak apa-apa kan? Ayo, aku bantu obatin lukamu. Nggak usah. Dia nggak mau ikut kamu. Kamu siapa? Putri, bilang ke dia ini siapa? Banyak cewek keren di sekitarmu. Aku ini siapa buat kamu sih? Dia itu sepupu jauhku. Halo, sepupu. Aku kakak kelas Putri dan dosen pembimbingnya. Putri kecil terluka. Makanya aku mau bantu obatin dia. Ayo. Putri kecil. Sepupu gede. Kamu yakin? Jelasin gitu ribet, tapi tenang aja, aku nggak bakal biarin orang lain salah paham soal hubungan kita. Kamu. Hari ini Putri bertengkar sama aku. Maaf ya, bikin kamu malu, Kak Arman. Pacar aku nggak perlu kamu urusin. Ayo pergi. Lepasin. Ah. Putri nggak mau ikut kamu. Berhenti. Minggir. Mas, menurut aku kamu cakep banget. Kenapa harus naksir satu orang aja sih?
Gila. Biar aku sendiri aja. Putri Sasmita, hari ini kamu udah 4 kali nolak aku. Kesabaran aku ada batasnya. Loh. Maaf bikin kaget. Pak Andika, hari ini makasih ya. Kak Melati bisa salah paham. Aduh, kamu sakitin ya. Apa hubungannya sama Melati? Hari ini aku udah lihat kalian bareng. Pagi tadi kamu juga cium dia. Kapan aku bareng Melati? Kalian ndak bareng ya? Kamu cemburu ya? Terus hari ini di depan banyak orang gitu kamu cium aku. Kamu suka sama aku ya? Senior kamu itu jahat. Pandangan aneh. Dia memang senior saya. Aku lebih paham dia. Apakah kamu suka sekali padanya? Sampai panggil aku Pak, bukan Kak Andika. Apa hubungannya sama dia? Jangan ngeles deh. Sayang, dengerin ya. Hari ini kepalaku pusing. Hari ini, boleh dong aku nikmatin lagi kelembutan kamu. Bos. Istirahat lebih awal ya. Bos, gimana ceritanya seniornya Putri itu? Namanya Arman Saputra. Dia pemilik bar itu. Tatapan matanya nggak biasa. Bukan kayak mahasiswa. Pernah lihat darah dan marganya Saputra. Cari tahu. Siap, bos. Itu 3 hari lagi hari peringatan Om dan Tante. Siapkan kue stroberi dan bir, ya. Udah dipesenin. Tapi besok aku ada tugas dari Irwan, jadi nggak bisa nemenin. Muda. Selidiki Andika itu. Aku ingin dia menderita selamanya. Siap, Tuan Muda. Ayah ibu sudah 10 tahun roda takdir akhirnya berhasil aku temukan kasus keluarga. Feng waktu itu juga mulai terbuka kembali, aku yakin sebentar lagi semuanya akan terungkap. Ayah, ibu, pasti akan kubawa mereka ke pengadilan dan dihukum setimpal. Kemarin cewek itu menyerang kepalaku hingga harus dijahit beberapa kali. Jujur aja kulit cewek itu mulus banget sampai sekarang aku masih bisa ngerasain lembutnya kulit dia. Cewek itu masih kelihatan segar. Suatu hari nanti aku akan memilikinya juga. Astaga. Pak. Bos, jangan pukul lagi bos, jangan pukul lagi, bos. Bos kami salah, tolong maafkan kami ya. Pergi sana, jangan muncul lagi di sini. Bye. Pak. Halo, Kak Andika. Halo, Mbak pemilik HP ini lagi mabuk, bisa tolong jemput dia nggak? Oke, aku segera ke sana. Kak Andika, kita tumbuh bareng dari kecil, kenapa sih kamu nggak pernah lihat aku? Nggak apa-apa.
kamu tetap di sini aja. Aku yang mendekatimu. Kak Melati. Pulanglah, malam ini aku yang jaga Kak Andika. Kak Melati, gimana kalau aku saja yang antar dia pulang? Kak Melati, tunggu dulu. Andika, lihat deh, kamu sudah bikin aku jadi kayak apa. Anak serigala kecil masih sempat-sempatnya mau suruh orang lain bawa aku pergi. Kenapa tiap kali kita bertemu, kamu terluka? Kali ini apa karena Kak Melati? Kak Arman. Putri, kamu hari ini ada waktu nggak? Aku mau. Maaf, Kak Arman. Malam ini aku sudah ada janji. Lain kali, ya. Halo, Kak Andika. Putri Sasmita dibawa orang tak dikenal. Putri dalam bahaya. Kirim lokasi segera. Apa? Bos, tunggu sebentar. HP Putri kecil ada di sekolah, tapi alat pelacaknya di pabrik tua. Alamatnya sudah aku kirim. Kak Melati, kamu lagi ngapain sih? Saat umur 15, aku bertemu bayangan hitam dan Queen yang juga berusia 15. Sejak saat itu, Kalian jadi musuh. Ingat, bayangan hitam tak pelihara orang tak berguna. Makan malam cuma ada satu porsi, 5 menit. Siapa yang menang, dialah yang dapat. Mulai. Tiga bulan sebelum aku ketemu dia, hampir setiap hari aku jalani hidup seperti ini. Kadang menang, tapi lebih sering kalah. Setiap hari aku kelaparan, dan dia adalah orang pertama yang mau berbagi hasil menangnya sama aku. Sejak kecil aku yatim piatu dan pernah dijual beberapa kali. Saat dia bantu aku tahu akan mengikutinya selamanya. Sudah 8 tahun kami selalu bersama. Aku tahu dendamnya dalam, jadi aku bantu urus kasino matahari agar dia bebas. Saat hujan, migrainnya kambuh, jadi aku belajar pijat tradisional untuknya. Dia suka baju hitam karena sering luka, tapi tak suka lihat darah. Dia bilang aku cantik pakai kebaya, dan sejak itu aku tak pakai baju lain. Sudah 8 tahun kita bersama, tapi ternyata nggak berarti dibanding kalian berdua beberapa bulan ini. Kenapa bisa begitu? Kenapa harus begini? Kak Melati, mungkin kamu salah paham. Kak Andika semalam cuma mengira aku itu kamu. Aku sama dia nggak ada apa-apa. Kamu ngomong apa? Beneran. Sejak Kak Andika nolong aku di lelang itu, kami udah nggak pernah ketemu lagi. Habis itu ya cuma di kasino matahari. Kamu juga tahu sendiri. Nggak mungkin. Lagi pula, apa itu bayangan hitam? Apa yang dia bawa di pundaknya? Nggak tahu apa-apa. Apakah dia pernah menyebutkan namanya atau siapa dia kepadamu? Andika. Kepala keamanan. Wah, Andika yang keren.
Hebat juga kepala keamanan. Kak Melati, Ratu sudah datang. Kita nggak bisa tahan dia lama-lama. Kak Melati. Kak Melati. Kak Melati, semua ini cuma salah paham. Kita bicarakan baik-baik saja, sudah cukup. Aku juga bisa pergi. Mulai sekarang aku nggak akan ganggu kalian lagi. Aku bisa pergi. Andika, kamu sudah berkorban banyak untuk dia, terluka berkali-kali, tapi tak pernah mengeluh. Ternyata, saat benar-benar cinta, kamu rela beri segalanya tanpa harap balasan. Putri, dengar ya, dia nggak cinta sama kamu. Dia dingin, nggak bisa cinta siapapun. Nama aslinya Andika, bukan yang kamu kenal. Dia pemimpin bayangan hitam kita, bukan kepala keamanan. Kapan di bayangan hitam boleh todong senjata ke anggota sendiri? Ratu, Kak Puspa pernah nolongin nyawa kita. Maaf ya, maju! Bisa nggak kamu suruh mereka berhenti berantem dulu? Bisa nggak kamu berhenti berantem? Kamu tahu nggak kenapa dia mabuk semalam? Karena semalam itu hari peringatan kematian orang tuanya, dan dia cuma sekali setahun pakai alkohol buat bius dirinya sendiri. Terus aku kasih tahu juga, boneka di lemari kamu itu aku yang taruh. Waktu dia tahu, dia juga nggak marahin aku. Tolong suruh mereka berhenti berantem. Aku mohon, jangan berantem lagi. Melati, jangan todongin pistol ke dia. Kak Andika, ingat gak kapan kita pertama ketemu? Sudah lama. Gak ingat. Dulu kita janji bareng-bareng sampai mati. Sebenarnya sejak kapan sih kamu mulai ninggalin aku? Kita cuma rekan satu tim. Aku hanya ingin tetap bersamamu. Kenapa kamu tak pernah beri harapan? Mengapa kamu memasakku kembali ke Irwan? Aku tak bisa beri apa-apa. Bisakah aku bunuh dia hari ini? Jangan paksa aku sakiti kamu. Putri, tadi aku bohong sama kamu. Kamulah cintanya. Aku cuma mau nakut-nakutin kamu, dia malah kirim aku pergi. Pulang ke Indonesia, dia temui kamu dulu. Setiap luka di tubuhnya, semua karena nyelamatin kamu. Apa maksudmu? Dulu hidup dia berat banget. Tolong janji sama aku. Jaga dia baik-baik. Selamat tinggal. Kak Melati, pegang aku erat. Jangan bertingkah bodoh. Kak Andi, aku dulu cuma coba peruntungan, berharap kamu peduli. Tapi di depanmu, aku nggak punya peluang menang. Sulit cari katak berkaki 3, tapi cowok berkaki 2 masih banyak. Hidup lebih penting dari segalanya. Putri kecil, kenapa dulu aku nggak sadar kamu lucu? Aku nggak punya kesempatan lagi sekarang. Kalian bahagia, jangan kasih tahu aku. Takut pergi jadi nggak tenang. Diam, jangan cerewet. Andika, mereka kesini karena aku ancam. Tolong bebaskan mereka, ya? Melati kamu, anjir, naik dulu ke sini. Awas. Lepas, atau kita semua mati. Aku bisa, kamu pergi aja. Andika Pratama. Putri Sasmita, lepaskan aku. Diam. Masih untung sempat. Apakah kalian sudah ke zona bantuan? Kenapa bisa kacau? Siapa yang diperiksa dulu? Kak Melati. Putri Sasmita. Mereka.
benar-benar bikin terharu. Kalau bukan lihat drama kalian hari ini, mungkin aku sudah terharu. Bos itu, awalnya, bukan aku sengaja nggak nolong kamu. Rini melarang. Lukaku nggak parah. Saya periksa mereka dulu. Aku ke atas. Tuan muda, Kamu bilang, namanya Andika. Andika Pratama? iya. Dia posisi utama di bayangan hitam. Andika juga pendiri grup perhiasan Pertiwi. Andika? Kenapa nama belakang itu sangat familiar? Tuan muda, 10 tahun lalu, keluarga Andika. Gak nyangka kecelakaan itu. Dia ternyata masih hidup. Sekarang makin seru. Dulu aku bisa membuatnya mati, sekarang bisa lagi. Tapi, kalau dia tahu orang yang dia cinta itu musuhnya, menurutmu, gimana ekspresi dia nanti, Putri Sasmita? Tahu berapa banyak? Andika Pratama. Putri, lihat aku. Barusan kamu manggil aku Andika. Iya. Melati sudah cerita. Nama kamu Andika, bukan Andika doang. Kamu bos bayangan hitam. Apakah ini semua hal yang harus aku ketahui? Bisa aku lupakan, kok. Maaf ya. Maaf aku sembunyikan ini. Tak masalah. Aku bukan siapa-siapa bagimu. Kamu tetap penagihku. Maaf, Putri, ada banyak hal yang tak bisa kuceritakan padamu demi melindungimu. Keadaannya lebih serius dari dugaanku. Di mata kamu, aku cuma cewek kecil yang butuh perlindunganmu. Aku nggak bisa berjuang bersamamu. Aku yang butuh kamu. Aku nggak bisa jauh darimu. Saat kamu diculik, aku nyesel banget. Semua ini salahku hingga kamu dalam bahaya. Aku nggak butuh itu. Maaf ya, Putri. Andika? Kamu curang. Tidak mau panggil Kak Andika. Kakak. Aku boleh masuk sekarang? Dr. Rizal. Ayo, masuk. 2 rusuk patah. Tulang tangan kiri retak. Banyak memar di badan. Anak muda harus lebih jaga kesehatannya. Sebaiknya ditahan dulu untuk sementara waktu. Yang mana, Dok? Bukan seperti itu, Dr. Rizal. Itu Kak Puspa. Apa kabarnya? Dia sudah baik-baik saja. Lukanya sudah ditangani. Sini, aku cek tanganmu. Putri kecil, aku kangen banget sama masakan kamu. Bos besar melarangmu masuk dapur sejak cedera. Aku jadi sering pesan makanan. Silakan duduk. Makan yang banyak, kamu lagi bertumbuh. Bos, Melati dipanggil Irwan Pratama ke negeri merdeka. Aku jadi ingat ada urusan sebentar. Semua info kasus ini akan diungkap. Putri tahu segalanya. Pembunuh bayaran itu sengaja kita biarkan kabur dan masuk ke grup Saputra. Tapi keamanan grup Saputra sangat ketat, orang kita sulit masuk. Saputra? Iya. Grup Saputra pengembang terbesar di kota Angsana. Siapa pengendali aslinya? Arman Saputra. Arman Saputra. Benar banget. Sekarang aku punya alasan kuat buat curiga. Dialah tuan muda Arman yang disebut sama Rudi Wijaya. Selain itu, grup Saputra itu perusahaan swasta. Keamanannya, anehnya orang kita nggak bisa tembus. Ini mencurigakan banget. Kita masih kekurangan bukti penting. Putri kecil, hindari kontak langsung dengannya agar tidak ketahuan. Aku libur, jadi nggak bakal ketemu dia.
Anak sopir yang kalian maksud udah ketemu juga. Dia kerja di brankas pribadi itu. Selanjutnya kita fokus selidiki dia. Terus, kunci brankas itu, udah ada petunjuk belum? Anak sopir itu? Kunci brankasnya? Nanti aku jelasin lagi ke kamu. 2 orang tak berguna, 1 cuma pacaran. Hanya makan lollipop. Bayangan hitam mendidik kalian sia-sia. Kenapa dia menghindariku? Ya? Coba kamu bilang deh, kamu itu siapa buat dia? Pacarnya. Pernah nembak dia belum? Terus, dia pernah nembak kamu nggak? Ya, belum juga sih. Kelakuan kamu sekarang ini ganggu orang. Kamu sadar nggak? Kita udah sering ciuman. Loh. Mas, ini udah abad 21. Masa cuma gara-gara ciuman, cewek harus tanggung jawab sama kamu? Lagian, Putri itu lagi masa-masa muda. Loh, kamu sendiri? Kamu lebih tua 7 tahun dari dia. Badan penuh luka. Bajunya selalu hitam. Dari sudut manapun aku lihat, kamu tuh cuma pria tua yang bosan. Gangguin orang. Pria tua. Oh, kamu toh. Kaget aku. Jangan kurang ajar, jangan lihat yang nggak. Keluar kamu. Akhir-akhir ini, kenapa kamu ngindarin aku? Nggak kok. Maaf ya. Maaf, aku nggak sengaja. Apakah aku ganggu kamu? Apa? Aku 7 tahun lebih tua darimu. Kamu sadar? Saya sudah tua. Tahan. Kenapa kamu mikir gitu? Putri, sayang kamu. Andika Pratama namaku. Ratu hitam dari bayangan hitam. Nama samaran saya, Andika dan Taufik Darmawan. Lebih dari 10 tahun lalu, keluarga Andika bangkrut. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil. Saya kemudian diadopsi oleh Irwan Pratama dan dibawa ke bayangan hitam. Sejak dulu saya merasa, kasus keluarga Andika aneh. Saya terus mencari barang kenangan orang tua. Yaitu kalung berlian itu, roda takdir. Akhirnya saya temukan lelang itu dan bertemu denganmu. Melihatmu, seperti melihat diri saya dulu. Kelompok yang sama lakukan kasus keluarga Sasmita dan Andika. Iya. Di roda takdir, kita menemukan sebuah koordinat, yang ternyata adalah sebuah brankas pribadi. Tapi kalau mau membuka brankas itu, kita harus menemukan 1 orang, dan juga 1 kunci. Orangnya sudah kita temukan, tapi kuncinya sama sekali belum ada petunjuk. Jadi hari ini kita lagi sesi jujur-jujuran ya? Mendekati Rudi dan keluarga Nuraini untuk petunjuk. Bohong lagi. Di kota Angsana, aku punya 3 villa, aset tunai lebih dari 50 miliar, dan banyak mobil. Aku banyak kekurangan, membosankan, dan 7 tahun lebih tua darimu. Jika kamu tak suka, aku bisa. Tahan. Barusan kamu bilang, kalau aku nggak suka kamu, kamu juga paham. Aku paham. Aku tetap nggak mau. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Kamu sendiri yang menyerah. Mulai hari ini, kamu milik aku. Bos, kamu lagi kenapa sih? Kok tiba-tiba pakai baju putih? Akhirnya dapat semalam ya? Dapat?
Maksudnya dapat itu apa sih? Saya anggap ini ritual sambutan bayangan hitam kalian. Kamu? Sungguh tak terduga. Dia itu. Halo, Nona Putri. Aku anak buah Kak Andika di kota sana, Fajar. Kok pagi-pagi udah kesini? Pak Lin menelepon tadi pagi. Katanya untuk mendukung proyek properti Arman Saputra. Danalin Group sudah dipindahkan. Namun, ada kabar bahwa rantai Danalin Group sedang serat, sehingga harga sahamnya turun. Para pemegang saham kehilangan kepercayaan. Dalam situasi ini, Ban malah memperketat pinjaman. Pak Lin mulai kewalahan. Sebarkan kabar Andika investasi 10 triliun ke Lin Group. Sepakat kerja sama kembangkan lahan barat kota. Bakal segera dimulai. Oke. Tapi, Kak Andika, Lin Group menekan Arman Saputra hingga batas, dana mereka bisa terancam. Pihak tersembunyi bisa keluarkan langkah terakhir. Seperti anjing terbesar, cari dulu tempat aman buat ngumpet. Rini, kamu yang jaga Putri dan ibunya, ya? Luka bekas ini, aku udah lama merhatiin. Bekas peluru, ya? Tapi, ini kan di bagian jantung. Jantungku letaknya agak ke kanan dari orang normal. Makanya peluru itu nggak ngerenggut nyawaku. Ini titik lemahnya aku. Di dunia ini, cuma kamu, Rini, Bagus, sama Dr. Rizal yang tahu. Ibu saya sedang pemulihan di sini, dirawat Buhu. Buhu tahu kita datang? Mungkin beliau sedang belanja. Maaf. Sudah lama aku nggak jenguk ibu. Ini pacarku, Andika. Tante, saya akan jaga Putri baik-baik. Tante tenang saja. Aku sudah dapat beberapa petunjuk baru. Sekarang ada Andika yang selalu temani aku. Aku nggak sendirian lagi. Ibu nggak usah khawatir. Aku pasti akan cari tahu kebenarannya dan membersihkan nama papa. Kok kunci ini ada di sini? Ini kunci apa ya? Papa mama pernah kasih kotak perhiasan waktu kecil. Ini kuncinya. Ada perhiasan di dalamnya. Dulu saat keluarga ada masalah, aku mau jual perhiasan itu, tapi kuncinya nggak ketemu. Ternyata mama pakai buat kalung. Bentuk gigi kunci ini mirip banget sama kunci brankas. Boleh aku coba? Dari ceritamu, kunci ini dikasih papa ke aku belasan tahun lalu. Waktunya pas banget sama kejadian di keluargamu. Orang tua kita siapkan banyak hal yang belum kita tahu. Kita hampir temukan kebenaran. Pak, MA. Ini pacarku, Putri Sasmita. Halo, Om Tante. Mulai sekarang, aku nggak sendirian lagi. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku akan selalu jalan bareng Andika. Akhirnya bisa ketemu kamu, Andika. Maaf terlambat. Kamu datang tepat waktu. Sudah bawa kuncinya? Si Big Jar yang buka brankas itu punyamu, kan? Iya. Waktu aku lihat itu, giginya mirip kunci brankas. Tapi aku nggak yakin. Dulu sekali, Pak dan Bu Fei udah sadar kalau keadaan bakal di luar kendali mereka. Makanya mereka bikin rencana api. Rencana api? Mereka juga ada rencana lain. Aku cuma salah satu bagiannya aja. Yang lain aku juga nggak tahu banyak. Begitu keluarga Fei kena masalah, semua aset yang punya keluarga Fei pasti disita. Jadi Pak dan Bu Fei pakai alasan kasih aku gaji buat ngambil sebagian dana. Terus mereka pesan brankas permanen di sini. Aku di sini udah 15 tahun. Cuma buat jagain itu. Orang tua udah banyak berbuat, aku malah nggak tahu apa-apa. Bukan salahmu, Andika. Saat itu kamu masih kecil. Ini tak seharusnya jadi bebanmu.
bisa dibuka. Mengapa kunci ada di keluarga Sasmita? Bos, tebakan kamu gak salah. Beneran ada yang ngikutin kalian. Ini catatan suap menyuap keluarga Saputra, asli. Aku juga belum paham ini. Pak dan Bu Fei bilang, kalau kamu menemukan tempat ini, kamu akan mengerti. Aku diikuti orang, tempat ini gak aman. Putri dan Erna Sasmita ada di tanganku. Datang sendiri jika ingin mereka selamat. Kok Fajar Wibowo? Bagus Santoso mana? Fajar Wibowo? Kok lo yang datang? Putri minta aku jemput Tante untuk bertemu. Tante. Gawat. Udah sadar. Sekarang aku harus panggil kamu kakak senior. Atau Tuan Muda Arman? Dulu aku suka sama kecerdasan kamu. Tapi sekarang, aku benci kamu karena terlalu pintar. Bapak aku itu kamu yang bunuh. Kan, kasus keluarga Sasmita, itu kamu yang rencanain? Ya, terus keluarga Andika, juga kamu yang hancurin? Kan, Andika Pratama mana? Kamu apain dia? Kamu punya banyak banget pertanyaan. Aku harus jawab yang mana dulu? Nih, Dasar iblis kamu. iblis? Aku suka sebutan itu. Bisa mengendalikan hati orang, menentukan hidup matinya orang. Tatapan ini nih, waktu kita pertama ketemu, kamu juga liatin aku kayak gini. Orang yang suka nindas aku. Apa maksudmu? 10 tahun lalu. Pertama kali kita bertemu. Kamu anak haram pelakor. Gak layak main di sini. Kamu bodoh, gak pantas jadi teman main. Ayo, minggir. Kalian lagi ngapain sih? Dari mana nih pengemis? Mengapa semua orang bisa masuk sini? Om Wang? Kalau kalian berani gangguin orang lagi, aku tembak kalian pakai ketapel. Kamu, tunggu aja, ya, sama kita. Ayo pergi. Ayahku tukang kebun di sini. Sekarang dia udah selesai kerja. Aku harus pulang. Ingat, kamu harus jadi kuat sendiri. Jangan mau dibully orang lagi. Ternyata kamu. Aku dari dulu nggak pernah ngerti. Kenapa kamu kelihatan miskin banget, tapi tatapan matamu selalu terang banget. Hidupmu juga kelihatan bahagia. Tapi ada satu hal yang kamu bilang itu benar. Manusia memang harus jadi kuat, biar nggak diinjak-injak orang lain. Tuan Muda, pilihan sudah ada, waktu jadi penerus habis. Tukang kebun saja, ya. Tuan Muda, ini bukan main-main anak kecil. Loh, orang ini nggak sesuai sama standar penerus kita. Kamu yang paling cocok, sebenarnya. Maksudmu apa? Putri Sasmita, kamu sendiri yang buka kotak Pandora itu, dan melepaskan iblis kayak aku. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Aku sudah menyelamatkanmu. Kamu jelas lahir dari keluarga biasa. Tapi kenapa kamu bisa sebahagia itu? Tidak takut apapun. Setiap kali aku melihat matamu, rasanya menusuk banget. Makanya, aku memilih Harry Sasmita, jadi agen penerus keluarga Feng setelah itu. Terus memperhatikan kamu, melihat kamu perlahan-lahan dari seorang pengemis, berubah jadi seorang putri yang dimanja. Lalu, aku sendiri yang menghancurkannya. Tapi aku penasaran, waktu itu kamu bakal pasang ekspresi seperti apa ya? Tapi, kamu ini benar-benar kuat banget. Ayahmu lompat dari gedung dan meninggal, ibumu jadi gila, dan kamu. Aku kirim ke balai lelang. Sayangnya, kamu benar-benar beruntung. Bisa-bisanya ketemu Andika Pratama. Jadi semua ini, kamu yang atur semuanya? Ayahku bukan bunuh diri, kan? Wah, kamu salah tuduh aku, dong. Aku cuma sedikit menekan dia aja. Gak nyangka dia sampai takut dan lompat dari gedung. Dan kamu? Seharusnya gak usah lagi-lagi muncul di depan aku. Dasar orang aneh, gila. Kelihatannya lemah lembut, kayak kelinci kecil yang polos. Tapi kok hidupmu kuat banget, ya? Biaya RS ibumu mahal sekali.
Olokan teman sekolah. Sulit untuk mengalahkanmu. Tatapan matamu masih bening kayak dulu. Keras kepala. Sementara aku, di neraka, terus diawasi sama kamu. Gak bisa ngumpet kemana-mana. Aku gak bakal ikut kamu jatuh. Orang kaya kamu, meskipun seumur hidup, harus disiksa cabut lidah. Itu memang pantas buat kamu. Apa kamu kira Andika orang baik? Maksud kamu apa? Pergi. Bu, kamu sedang ngapain ke ibuku? Putri, Mama nggak apa-apa. Mama, kamu berani. Orang kita tak bisa tahan Andika. Dia hampir tiba. Andika? Kamu sedang ngapain ke Andika? Sekelompok pecundang, tapi aku takut dia tak datang. Keluarga Sasmita memang berani. Sudah lama bawa bukti kunci depan mataku. Pura-pura gila, bodoh, aku tak sadar. Bebaskan ibuku. Urusanmu denganku. Awas. Arman. Bebaskan dia. Andika, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Apakah ini pahlawan kita, Andika Pratama? Hati-hati. Peluru tak pilih sasaran. Apa mau? Pak Suyatno benar sekali. Budi Sasmita memang pecundang. Nabrak orang saja gagal. Kamu malah jadi masalah bagi semua orang. Apa kamu bilang? Ya ampun, putri kecil ternyata nggak tahu Andika tuh. Kenapa info penting ini nggak dikasih tahu pacar? Apa Ibu Nuraini belum bilang ke kamu? Putri? Andika dekatin kamu itu semata-mata buat cari pembunuh orang tuanya. Cari pembunuh orang tuanya. Yang paling tabu di antara pasangan itu ya bohong. Loh. Pernah Heri Sasmita bilang? Apakah pamanmu pergi ke luar negeri? Salah. Budi Sasmita nabrak truk sampai matiin keluarga. Keluarga siapa ya? Ah, nggak penting. Sebagai tanda setia ke keluarga Sasmita, minta aku bantu keluargamu. Kalau aja nggak ada kecelakaan, Andika pasti udah mati di kejadian itu. Maksud kamu? Paman aku demi uang, bunuh orang tua Andika? Bingo. Tapi, yang aku kasih ke keluarga kamu bukan cuma uang. Loh, juga kemewahan dan kejayaan keluarga Sasmita turun-temurun. Waktu itu, keluarga Andika udah di ujung tanduk. Gak ada gunanya lagi. Heri Sasmita aku pilih jadi agen penerus berikutnya. Gantikan keluarga Andika. Diam. Apa yang dia bilang benar? Putri. Nanti aku jelasin. Dari awal hingga akhir. Keluarga Sasmita yang salah. Diam. Jangan sakiti Mama. Arman Saputra. Hadapi aku. Aku sandra kamu. Lepaskan mereka. Setuju. Angkat tanganmu. Datang sendiri, aku akan lepaskan mereka. Andika, jangan kesini. Kalau berani maju, aku loncat. Bebas. Jangan main-main sama aku. Nanti aku bakal lindungin kamu. Kamu cepat lari. Nanti kamu dengerin aku. Percaya sama aku. Cepat. Jalan ke sana. Sujud. Berlutut sekarang. Bisa bebaskan mereka? Andika, kenapa kamu tetap sama? Masih polos sekali. Apa yang kamu mau? Ingin kamu. Pilih antara ibumu sama Andika Pratama. Pilih salah satu. Pilih satu untuk dibunuh, yang lain kubebaskan. Kalau kamu berani ngelawan percuma, tidak ada yang bisa keluar. Kenapa kamu harus maksa aku kayak gini? Kenapa? Aku mau kamu ikut aku ke neraka. Putri, tembak aku. Cepat tembak. Kalian punya 5 detik. Kalau nggak nembak, kalian semua mati. 5. Putri, tembak aku. Kan udah pernah aku ajarin. 4. 3. Percaya aku. 2.
1. Andika. Andika? Ya. Walaupun aku kasih kamu hidup 10 tahun lagi, kamu tetap. Bukan tandinganku Putri, akhirnya kamu turun juga buat temani aku. Jangan bergerak. Cepat letakkan. Putri. Sudah sadar, Putri? Mama. Mama baik-baik saja. Andika. Mama. Andika gimana? Tenang aja. Dokter bilang jantungnya agak ke kanan, cukup istirahat saja. Mama. Ada apa sebenarnya? Putri. Kamu jangan emosi dulu, dengerin Mama jelasin pelan-pelannya, semuanya nggak seperti yang dibilang Arman Saputra. Setelah Arman Saputra nemuin papa kamu, dia pakai nyawa seluruh keluarga kita buat ngancam papa kamu. Papa menolak kompromi. Dia pakai segala cara diam-diam hubungi Om Andika kamu. Om Andika kamu minta papa kamu buat turutin permintaan Arman Saputra. Kata Om Andika, sekarang kita belum bisa melawan dia. Biar ayahmu jaga dirinya dulu. Om Andika kasih ayahmu sebuah kunci, supaya nggak ketahuan. Ayahmu tempelin kristal di kunci itu, terus dikasih ke kamu, biar orang-orang kira itu mainan anak kecil. Ayahmu diam-diam ngumpulin bukti kejahatan Arman Saputra. Sayangnya, ketahuan. Hari itu, aku yakin dia pasti nggak sempat hubungi kita. Arman Saputra awasi kita, makanya dia lompat gedung untuk beri peringatan. Aku terpaksa pura-pura gila, supaya bisa lindungi kita berdua. Mama, maaf ya. Selama ini aku nggak sadar sama sekali. Anak bodoh, Mama sengaja nutupin semuanya, jadi kamu memang nggak tahu apa-apa. Dulu Om Andika demi rahasia, juga nggak cerita banyak ke ayahmu. Selama bertahun-tahun. Aku ragu bakal ada kesempatan untuk ungkap rahasia ini. Ketika kamu bawa Andika muda ke sini, aku tahu waktunya tiba, makanya aku tunjukkan kalung itu. Sudah lewat semua. Andika muda tumbuh besar dengan aman di bawah perlindungan ibunya. Walau akhirnya dia harus banyak susah payah. Itu salahku ke dia. Aku bahkan pernah nembak dia. Andai waktu itu aku bisa nahan sebentar lagi, pasti lebih baik. Bukan salah kamu. Putri. Andika? Andika, kamu sudah sadar? Aku panggil dokter. Andika, maaf ya, aku udah bilang kok, aku nggak akan pernah lagi nembak kamu pakai pistol. Dasar bodoh. Kamu udah ngelakuin yang terbaik. Sekarang kamu udah bukan anak kecil lagi. Kamu udah jadi partner yang bisa berjuang bareng aku. Hari itu, aku benar-benar hampir mati ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Begitu aku dapetin buktinya, aku langsung dapat telepon dari Arman Saputra. Katanya kalian ada di tempat dia. Bagus Santoso sama Rini Pratama juga nggak bisa nemuin kalian berdua. Jadi, bikin rencana spontan. Rencana apa? Aku bawa buktinya dulu ke sana, biar mereka yang lapor polisi. Hasilnya gimana? Di bawah aku ketemu pembunuh bayaran, kena luka sedikit. Jangan anggap remeh, kamu berdarah di depan saya. Hampir bikin saya mati ketakutan. Di bawah aku ketemu 2 penembak jitu, tapi sudah diatasi sama Bagus Santoso. Polisi juga udah siapin matras udara di bawah, meski aku jatuh pun gak apa-apa. Mana ada semudah yang kamu bilang? Apa buktinya? Buktinya dibakar sama dia. Tapi yang dia bakar cuma salinannya. Bukti aslinya masih ada di brankas. Dia terlalu sombong. Sampai nggak sempat buka dan lihat isinya. Kapan kamu tahu? Pamanku lakukan itu? Ibu Nuraini. Ada yang mengikutinya. Dia ingin tukar villa dan minta aku bantu kabur ke luar negeri. Aku setuju.
Terus dia ceritain semua soal kecelakaan itu ke aku. Tapi, semua kejadian ini baru tadi aku sambungin pas. Dengar tante ngomong. Jadi selama ini, kamu pikir keluargaku hanya kejar kekayaan. Putri. Kamu itu dirimu. Di rencanamu itu, apa kamu gak pernah mikirin keselamatan sendiri? Pernah gak kamu kepikiran, gimana kalau waktu itu aku salah tembak? Bagaimana kalau aku tak paham kode? Tak ada, kalau. Aku percaya putriku. Pasti bakal lindungin aku. Tak ada kesempatan lagi. Andika, jangan tinggalkan aku. Andika, selama kamu belum tahu kebenaran, seberat apa dendam yang kamu pikul, sebesar apa tekad penuh luka yang kamu bawa waktu sayang sama aku? Jangan ribut. Semua orang masih menunggu, loh. Putri, cepat ke sini. Andika? Aku di sini. Putri, selamat ulang tahun. Kenangan cinta orang tuaku, terima kasih roda takdir ini. Berkat takdir ini, kita bertemu. Putri, aku cinta kamu. Andika, aku juga sayang.